bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan video kami mengenai data bivariat. Simak sampai habis ya. Apa sih data bivariat itu? Data bivariat yaitu analisis yang mengacu pada analisis dua variabel untuk menentukan hubungan di antara keduanya. Teman-teman pasti nanya, gimana sih cara menentukan hubungan antara dua variabel? Yaitu kita bisa mencarinya dengan metode diagram pencar. Diagram pencar merupakan sebuah diagram yang kita gunakan saat kita perlu menyajikan data yang terdiri dari dua variabel kuantitatif. Dua variabelnya itu yang pertama adalah variabel bebas dan variabel kedua adalah variabel terikat. Nah, ini adalah contoh dari diagram pencar. Contoh diagram pencar di sini, variabel bebasnya adalah persentase kelulusan SMA atau variabel X-nya dan variabel Y itu sebagai variabel terikatnya, yaitu persentase kemiskinan. Anggap saja hubungan antara persentase SMA terhadap persentase kemiskinan. Nah, begitu ya kira-kira teman-teman contoh dari diagram pencar. Dalam diagram pencar itu ada namanya tren data. Apa sih tren data itu? Tren data merupakan pola atau arah yang ditunjukkan oleh data sepanjang periode waktu tertentu. Tren data juga dijenis-jeniskan lagi berdasarkan pola penyebaran datanya. Yang pertama ada tren linear, yaitu pola penyebaran datanya berbentuk atau mendekati garis lurus. Linear ini menunjukkan adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y-nya. Yang kedua, ada kurva atau non-linear, yaitu pola penyebaran datanya berbentuk kurva atau mendekati garis tidak lurus. Berarti hubungannya sangat-sangat kecil antara kedua variabel. Yang ketiga, tidak berbentuk, berarti pola penyebaran datanya tidak beraturan dan tidak memiliki hubungan sama sekali. Selanjutnya, di dalam diagram pencar juga ada namanya yaitu korelasi. Apa sih korelasi itu? Yaitu ukuran sejauh mana dua variabel berkaitan. Korelasi ini juga dibagi-bagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada korelasi positif, yaitu hubungan antara dua variabel ketika kedua variabel itu bergerak dalam arah yang sama. Bentuknya meningkat dari arah kiri ke kanan. Jika variabel X-nya meningkat, maka variabel Y-nya pun ikut meningkat. Yang kedua ada korelasi negatif, yaitu hubungan antara dua variabel ketika peningkatan satu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya. Bentuknya menurun dari kiri ke kanan. Misalnya, variabel X-nya semakin naik, berarti variabel Y-nya semakin menurun. Yang ketiga ada korelasi nol atau tidak berkorelasi, yaitu ketika tidak adanya hubungan antara dua variabel. Bentuk datanya berpencar. Kemudian, yang ketiga di dalam diagram pencar ada namanya interpretasi. Apa sih interpretasi itu? Interpretasi adalah penjelasan yang memuat makna atau sudut pandang teoritis dari suatu objek. Interpretasi pada data bertujuan dalam menafsirkan data yang sebelumnya sudah dianalisis. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Suatu kelompok dari SMA Negeri 97 Jakarta melakukan penelitian kecil terkait pengaruh tinggi badan terhadap berat badan dari 40 orang peserta didik di SMA 97 Jakarta dalam memenuhi penelitian bidang mata pelajaran matematika wajib. Dari penelitian tersebut diperoleh data berikut ini. Nah, teman-teman dapat menyaksikan data berat badan dan tinggi badan siswa SMA N97 Jakarta. Nah, apa aja sih yang ditanya? Yang pertama, gambarlah diagram pencar dari data tersebut.
Yang kedua, bagaimana tren data tersebut. Yang ketiga, tentukan persamaan garis regresi dari data tersebut. Yang keempat, hitunglah prediksi berat badan apabila tinggi badannya adalah 156 cm. Yang kelima, jelaskan secara singkat hubungan antara tinggi badan dan berat badan berdasarkan nilai koefisien korelasinya. Dan yang terakhir yaitu, seberapa besarkah pengaruh tinggi badan terhadap berat badan seseorang. Oke, kita masuk ke pembahasan. Bisa dilihat ini diagram pencarnya. Diagram pencar ini trennya linear atau membentuk garis lurus. Karena garisnya ke atas, maka diagram pencar ini linear positif. Selanjutnya yaitu persamaan garis regresi linear. Langkah pertama kita harus menentukan variabel X dan variabel Y, di mana variabel X merupakan tinggi badan dan variabel Y merupakan berat badan. Selanjutnya kita masuk ke rumus, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Nah, teman-teman dapat melihat berapa jumlah sigma X, sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadrat. Nah, pada menentukan sigma ini tentunya kita harus menggunakan rumus. Pada penggunaan rumus kita harus memperhatikan di mana letak kolom dan barisnya. Karena jika kita salah dalam menentukan kolom dan baris, otomatis kita akan mendapatkan hasil yang salah. Langkah kedua yaitu kita harus menentukan nilai B, di mana rumusnya N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Lalu kita akan memasukkan angka-angkanya dan didapatlah hasilnya 0,984. Langkah ketiga yaitu menentukan nilai A, di mana rumusnya yaitu A sama dengan Y bar dikurang B kali X bar. X bar dan Y bar adalah rata-rata X dan Y, di mana kita harus menentukannya dengan menggunakan rumus. Contohnya yaitu X bar sama dengan sigma X per N. Lalu masukkan angka-angkanya, dan diperoleh hasil terakhir yaitu min 105,38. Langkah keempat yaitu substitusikan nilai A dan B ke persamaan Y topi sama dengan A tambah BX. Lalu kita masukkan Y topi sama dengan min 105,38 ditambah 0,984X. Jadi Y topi sama dengan 0,984X dikurang 105,38. Model regresinya adalah Y topi sama dengan 0,984X dikurang 105,38. Soal selanjutnya adalah prediksi. Prediksi berat badan siswa jika tinggi badannya 156 cm. Berarti X sama dengan 156 cm. Jadi kita tinggal memasukkan nilai dari nilai regresi yang telah kita dapatkan tadi, yaitu Y topi sama dengan 0,984X dikurang 105,38. X-nya kita ganti menjadi 156, yaitu kita akan mendapatkan 48,124. Jadi hasilnya kita akan bulatkan menjadi 48. Jadi prediksi berat badan siswa jika tinggi badannya 156 yaitu 48 kg. Selanjutnya yaitu koefisien korelasi dan determinasi. Pada bagian ini kita harus menentukan X kuadratnya, Y kuadrat, serta sigma-sigma. Untuk mencarinya kita harus menggunakan rumus sebagai berikut. Lalu masukkan angka-angka yang telah kita cari atau kita peroleh dari awal tadi. Dan mendapatkan hasil akhirnya yaitu 0,896. Karena nilai koefisien korelasi adalah 0,896 dari hasil perhitungan, maka terdapat korelasi positif yang sangat kuat antara tinggi badan terhadap berat badan, sehingga semakin tinggi tubuhnya, maka akan semakin berat tubuhnya. Selanjutnya adalah koefisien determinasi, di mana rumusnya adalah R kuadrat dikali dengan 100%. Tinggal dikuadratkan saja R yang telah kita temukan tadi. 0,896 kuadrat yaitu 0,803 dikali 100%. Hasil akhirnya atau koefisien determinasi adalah 80,3%. Kita dapat simpulkan pengaruh tinggi badan terhadap berat badan sebesar 80,3%, sedangkan pengaruh variabel lainnya hanya 19,7%.
Demikianlah video yang dapat kami tampilkan mengenai data bivariat. Terima kasih telah menyaksikannya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.